keliling silaturahim ke pondok-pondok pesantren. Beberapa bulan yang lalu pesantren mendapatkan sorotan yang tajam berkaitan dengan yang diangkat itu hal-hal yang negatif saja. Misalnya soal ro'an, misalnya soal hal-hal lain yang disoroti yang kurang pantas dipublikasikan. Karena apa? Sesungguhnya yang terjadi ya karena orang tidak mengerti tentang pesantren itu sendiri, tapi hanya sebagai konsumsi media. Maka kehadiran Fas FM beserta RMI dan Les Bumi, Sonjo Budoyo keliling pesantren ini salah satunya adalah untuk sebagai penyeimbang informasi supaya orang luar, ini kan disiarkan secara live, secara langsung di channel YouTube dan juga di Fas FM radio, supaya orang lebih mengenal apa itu pondok pesantren. Baik, kita ke materi. Tadi disampaikan Mas Bagus menanyakan tentang kita, materinya adalah jejak kultural dakwah Wali Songo di Nusantara. Ini juga sesuai dengan apa yang disuwun oleh para pengasuh. Jadi Wali Songo itu kita kadang-kadang ada yang merasa ragu, bahkan dari banyak peneliti itu bahkan ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu hanya fiktif itu enggak ada dan rekayasa cerita saja. Tetapi bukti arkeologis tidak bisa bicara seperti itu. Nyatanya makam para wali itu ada nyata dan semuanya juga ada jejak sejarahnya. Kalau sekarang ini bukti digital ya, jejak digital. Kalau waktu itu adalah bukti prasasti berupa pahatan tulisan yang ada di nisan-nisan makam-makam yang ada di Wali. Nah, sebelum saya bicara Wali Songo, kita perlu tahu dulu, saya akan tarik dulu bahwa Nusantara ini sebelum menjadi Indonesia dulu merupakan satu kesatuan wilayah yang sangat luas. Bahkan sampai wilayah di Malaka, daerah Brunei Darussalam, ya bahkan sampai Vietnam juga. Jadi Nusantara di zaman Singosari dan Mojopahit ini sangat luas. Dan artinya Nusantara itu wilayah ya, kesatuan wilayah, tetapi negaranya atau kerajaannya berbeda-beda. Dulu kan sistemnya masih kerajaan-kerajaan, belum menjadi negara seperti sekarang ini. Nah, di abad keempat itu sudah ada yang tercatat dalam sejarah itu kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, Kutai ini yang sekarang dibangkitkan kembali oleh Presiden Jokowi, diangkat menjadi IKN atau Ibu Kota Negara. Jadi kita kembali ke Kalimantan itu sesungguhnya memang ada jejak masa lalu bahwa Nusantara pertama kali negara yang terbesar itu adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan. Kemudian di abad kelima ini ada Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Abad ke-6 Kerajaan Kalingga di Jepara. Ini ratunya Ratu Sima. Ya, ini coraknya Hindu putri ya, Ratu Sima. Nah, abad ke-6 ini kalau kita konversi dengan sejarah, ini kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di Mekah Kanjeng Nabi lahir abad ke-4, abad ke-6. Di kita abad ke-6 itu kerajaannya Kerajaan Kalingga di Jepara. Nah, tetapi tidak lama dari itu, abad ke-7 Islam itu sebenarnya sudah sampai di Nusantara, dibawa oleh para pedagang, para penyebar agama waktu itu. Jadi rentang waktu abad ke-7 sampai abad ke-13, paruh waktu yang pertama ini penyebaran Islam di Nusantara, tetapi belum masif, belum secara menyeluruh, hanya di titik-titik tertentu seperti di pelabuhan-pelabuhan ya, karena waktu itu Nusantara itu terkenal dengan armada kapalnya, karena kita itu pedagang dan hasil-hasil yang diekspor ke luar negeri itu melalui kapal laut, belum ada kapal udara ya, belum ada pesawat terbang waktu itu, apalagi mobil ya, apalagi HP belum ada. Dulu waktu itu ya adanya cuman kenrongan saja kalau manggil orang itu, belum ada HP seperti sekarang.
Teknologi waktu itu masih sangat terbatas. Tapi orang Nusantara waktu itu sudah bisa menjelajah dunia, bahkan sudah bisa sampai ke Madagaskar. Madagaskar itu daerah di daerah Afrika. Ke sana menjual rempah-rempah. Nusantara itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Dan juga terkenal di di Turki itu dulu merupakan pasar yang terbesar, pasar rempah yang terbesar di dunia waktu itu. Nah, Turki itu perbatasan antara Asia dan Eropa. Nah, Eropa itu kalau kita tahu merupakan negara yang sangat dingin, sehingga masyarakatnya, penduduknya membutuhkan kehangatan. Tidak hanya selimut-selimut saja tidak cukup, tapi dari bahan makanan termasuk rempah-rempah. Nah, maka rempah-rempah dari Nusantara itu sangat laris dijual di sana. Nah, maka setelah rempah-rempah itu di sana itu sangat laris sekali dan banyak dicari oleh orang-orang Eropa, akhirnya muncullah mereka ingin mencari sumbernya. Akhirnya dari Portugis, Belanda itu pengen mencari langsung ke sumbernya, ini mana tuh ini rempah-rempah, ada cengkeh, ada polo, ada merico, ada vanili, macam-macam, segala rempah-rempah yang ada di kampung kita itu ya dulu dijual belikan di sana. Akhirnya mereka mencari ke sini, kepencut dengan Indonesia, dengan suburnya Nusantara, akhirnya mereka pengen menjajah, mengambil langsung. Awalnya tidak ingin menjajah, tapi ingin memonopoli perdagangan. Jadi supaya mendapat harga murah kan langsung kulak nenggone petani ini gitu, tidak lewat pedagang lagi. Itu yang membuat VOC waktu itu menjajah bangsa kita. Lanjut, ini sedikit saya mundur ke belakang mengonversi. Kemudian kita akan langsung ke era bagaimana perjalanan Islam masuk ke Nusantara. Jadi saya tadi matur bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara abad ke-7, 1 abad setelah Kanjeng Nabi lahir. Itu sudah sampai ke Nusantara. Di Kalingga terutama ya. Ini yang membawa adalah saudagar atau pedagang ya. Saudagar itu pedagang dari Arab, Persia, Cina. Persia itu Iran ya. Kita sering mendengar Persia. Dulu namanya Persia, sekarang namanya Iran. Kemudian Cina. Cina itu juga jangan salah, Cina itu juga mereka membawa waktu itu membawa misi juga, selain berdagang mereka juga menyebarkan agama Islam. Saya pernah berziarah ke salah satu sahabat Nabi yang dimakamkan di Cina, Sa'id bin Abi Waqqas ya, salah satu sahabat Nabi yang diutus oleh Kanjeng Nabi untuk menyebarkan Islam di Cina pertama kali. Dan saya sudah ke sana menziarahi makamnya. Sa'id bin Abi Waqqas ini ke Cina yang ketiga kalinya, kemudian wafat di sana dan dimakamkan di sana. Jadi jangan hanya menganggap orang Cina itu, mohon maaf, tidak mengenal Islam. Enggak, justru kita malah kenal Islam itu dari Cina juga. Jadi jangan benci sama ras atau etnis kalau kita belum tahu sejarahnya. Itu kadang kan Cina itu dikonotasikan orang-orang yang negatif saja, padahal enggak. Sana lebih dulu mengenal Islam daripada kita. Nyatanya kita abad ke-7, di sana abad ke-6, di masa Sa'id bin Abi Waqqas zaman Kanjeng Nabi masih hidup, itu sudah berdakwah di Cina. Maka sangat rasional ketika kita 100 tahun setelahnya baru kita mengenal Islam. Kemudian di abad ke-14 ini Sultan Muhammad Al-Gabah dari negeri Rom, Istanbul atau Turki yang tadi saya bilang, ini mengirimkan 20.000 keluarga muslim untuk mengislamkan Nusantara. Tetapi mereka tidak bertahan dan hanya tersisa sekitar 200 keluarga. Ini juga tercatat dalam catatan sejarah ya. Jadi karena ini kita ngomong sejarah, makanya saya harus membawa catatan supaya tidak ngelantur dan ngawur, ada pijakannya. Kemudian Sultan Muhammad Al-Gabah dari Rom itu kemudian mengirim 9 orang yang dianggap waskito atau memiliki keilmuan dalam bidang apapun. Kemudian sampai termasuk salah satunya adalah yang kita kenal namanya Syekh Subakir. Pirsa Syekh Subakir. Kalau anak Magelang
sekitarnya Kedu itu harus ngerti, Syekh Subakir itu berhubungan erat dengan Gunung Tidar. Tidar itu singkatan dari Nek Ramati Modar. Kalau yang positif Mukti Dadar, ya sebenarnya itu Mukti atau Dadar, nah, bukan Nek Ramati Modar, nah, itu ya. Itu negatifnya ya. Mukti ya. Nah, termasuk Syekh Subakir ini termasuk utusan dari Sultan Muhammad Al-Ghabbah. Nah, ini rentang penyebaran Islam pertama yang tadi saya bilang kurang masalah. Kemudian penyebaran Islam rentang kedua ini abad ke-13 sampai ke 16 ya. Nah, ini menurut historiografi Java ini pada tahun 1440 datang kakak beradik dari Campa, ini yang kakaknya bernama Ali Multado atau nanti yang terkenal dengan Raden Santri Gresik ya, atau Sunan Lembayung, dan adiknya bernama Ali Rahmatullah atau nanti yang disebut dengan Raden Rahmat. Nah, kelak menjadi Sunan Ampel, Raden Rahmat ya, di lagu Wali Songo itu kan itu sudah sesuai sekali. Nah, itu datang bersama ayahanda bernama Ibrahim Samarkan. Samarkan itu sebuah daerah di Uzbekistan, atau kalau ilat Jawa itu tidak bisa menyebut Samarkan tapi Asmorokandi atau Asmorokondi ya, itu ilat Jawa, tidak apa-apa, yang penting orangnya sama. Bersama Dewi Condrowulan ini istrinya, salah satu istrinya, bersama sepupu mereka yang bernama Abu Hurairah, ini sepupu dari Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat ini sebenarnya adalah pangeran, salah satu pangeran di Raja Campa yang kelak menjadi Sunan Mejagung di Sunan Mejagung Jempo. Mejagung itu di Tuban. Sunan Mejagung itu ada beberapa, ada Mejagung 1, 2, 3. Nah, yang 3 ini yang Mejagung Jempo ini. Nah, mereka mendarat di pelabuhan Bandar Tuban. Jadi dulu pintu gerbang Mojopahit, ini eranya abad 15 itu adalah Kerajaan Mojopahit ya. Kita sudah punya kerajaan yang besar namanya Kerajaan Mojopahit yang menaklukkan Nusantara itu tadi. Pintu gerbangnya itu adalah pelabuhan Bandar Tuban. Nah, mereka mendarat di situ, tetapi misi kedatangan ke Jawa ini adalah mencari bibitnya atau buliknya yang dipersunting oleh Raja Brawijaya V, Raja Majapahit. Jadi kalau dulu raja itu istrinya banyak sekali. Nah, Majapahit ini pernah membantu Campa berperang sehingga ketika menang ini dihadiahi seorang putri. Nah, itulah yang kemudian dipersunting oleh Raja Brawijaya V. Nah, ini tadi Ali Murtado atau santri Raden Santri Gresik bersama Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat ini ingin menemui bibitnya itu. Inilah yang kelak menjadi cikal bakal penyebaran Islam di tanah Jawa. Karena setelah beliau menghadap di Mojopahit, diberikan tanah ya, diberikan tanah, mereka diserahkan pada Adipati Surabaya yang bernama Arya Lembusuro, diberikan tanah untuk menyebarkan Islam. Raden Rahmat diberikan tanah di Ngampel Dento atau Ampel Surabaya. Sinten sing sampun nate mriko? Oh, Gus Hasan berarti niki perlu diacarakan ziarah Wali Songo, setuju? Oh, semangat Mbah Yai. Pripun Mbah Yai? Memungkinkan mboten nggih kinten-kinten? Oh, NU juga punya bis sendiri. Nah, namanya bis apa Mas Ipang? Nugo. Nah, ada yang sudah pernah lihat bis Nugo? Ya, ini LPNU kita promosaike iki bis. Jadi NU kita di Magelang ini sudah punya bis untuk memfasilitasi jamaah-jamaah ziarah yang ingin ziarah Wali Songo. Ini nggih bayar, Mbak. Boten terus gratis, tetap bayar ya. Tetap butuh bensin, sopirnya juga butuh mereka ada keluarga juga. Nah, ini ya. Jadi Raden Rahmat diberikan tanah di Ngampel yang kemudian menjadi Sunan Ampel, dan Raden Ali Murtado diberikan tanah di Gresik dan menjadi imam dengan gelar Raja Pandito Agung dengan nama
Murtalo. Nah, waktu itu kedudukan imam masjid ini setara dengan waktu itu kan kerajaan Mojopahit ini masih menganut kerajaan Hindu dan juga Buddha. Ada dua agama yang waktu itu dianut oleh banyak kalangan di Mojopahit. Ya. Yang terakhir ini ketika Ali Murtado bersama Raden Rahmat ini sowan pada buliknya, ini sudah kerajaan Mojopahit sedang banyak menganut agama Buddha. Ya, jadi agama Buddha ini urutannya adik-adik kalau mau tahu, yang pertama agama asli, wong-wonge dhewe mbah-mbahne dhewe, bangsa Nusantara, wong-wong Jawa niku namanya kapitayan utawi kepercayaan. Itu yang pertama, agama lokal, agama asli kita. Tetapi itu pun tauhid, ya, agama tauhid karena hanya mengenal satu Tuhan, ya. Kemudian datanglah agama Hindu, kemudian datanglah agama Buddha, kemudian datanglah agama Islam, baru yang terakhir Nasrani. Seperti itu urutannya di Nusantara. Adik-adik perlu tahu, ini sejarah dan juga pengetahuan. Mungkin ini juga nanti kelak kangge untuk santri-santri semua. Kalau nanti ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ya saya ini jelek-jelek begini dulu juga pernah di Fakultas Usuluddin di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta mempelajari perbandingan agama. Jadi motivasinya sederhana dulu ya. Dulu saya ya masih lugu-lugu, nggak tahu nanti besar itu pengen jadi apa, nggak tahu. Tetapi pikiran dan hati kita itu harus punya satu keyakinan bahwa kita harus menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang berguna dan bernilai. Ya. Maka kedudukan, kemuliaan, ilmu termasuk itu harus diupayakan atau diusahakan. Tidak ada kok orang itu sukses kok tiba-tiba mak bedunduk jatuh dari langit, itu enggak ada. Jadi salah satu kiat untuk sukses bagi santri adalah mondok. Tepuk tangan untuk santri semuanya. Jangan khawatir santri itu nanti menjadi apa. Menjadi apa saja bisa santri itu. Bisa, ya. Mau menjadi pedagang kecil. Mau menjadi apa, guru, sangat kecil. Mau menjadi menteri bisa, buktinya juga banyak santri-santri yang jadi menteri. Jadi presiden bisa, Gus Dur itu seorang santri juga. Jadi buktinya sudah banyak santri yang menjadi orang. Lah emang sekarang jadi apa kalau nggak jadi orang? Enggak ya, maksudnya jadi orang yang punya kedudukan dan kemuliaan, ya. Siap untuk sukses semuanya? Istiqomah yang ngajinya, nggih. Istiqomah ngajinya. Manut kalih dawuh para kiai. Itu salah satu jalan kesuksesan yang harus Anda perjuangkan. Itu. Ini tadi paruh pertama dan paruh kedua, sampai situ dulu Mas Bagus. Siap. Dan ini Kang Abed juga Mbah Yai, sebelum nanti kita masuk ke sesi pertanyaan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ini hadroh dari santri nggih. Nah, kepada para santri kami persilahkan monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syari wa daraji,
أدفت يا جيرة العلام يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وتراجي أدفت يا جيرة العلام يا أهيل الجود والكرم Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktub, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahir, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Terima kasih untuk para santri, ya luar biasa ya, memberikan semangat baru untuk para santriwan dan juga santriwati di malam hari ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka sesi pertanyaan. Ini berapa orang ini? Yang kakung berapa, putri berapa? Monggo. Ya, Mas Dimas. Pertanyaan? Ya, silakan yang mau tanya boleh tunjuk tangan. Di mana ini? Oke. Oke. Yang dekat dulu monggo. Ya. Namanya siapa? Dari mana? Pertanyaannya apa? Bon itu dulu. Fasya. Salam dulu santri. Wah, lali. Ya salam dulu. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Fasya. Tasya. Tasya apa Fasya? Fasya. Oh Fasya. Dari mana? Tegal. Tegal. Oke, pertanyaannya ditujukan untuk Kang Abed atau nyun sewu kepada Mbah Yai? Pertanyaannya Kang Abed. Oh, idolanya Kang Abed ya ini. Oke. Pertanyaannya monggo apa ya? Bagaimana cara Wali Songo menggunakan kesenian daerah sebagai metode dakwah Islam? Oke. Ya. Langsung dijawab atau mau dipending dulu Kang Abed? Satu lagi. Geser ketemunya yang satu lagi. Mic-nya dikasih ke. Mic. Nah. Oh, dinjaba ternyata. Nggih, yo. Oke. Jangan lupa salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Syifa. Namanya siapa Syifa? Syifa Onisa. Oh Syifa. Pertanyaannya ditujukan untuk Mbah Yai atau Kang Abed? Kang Abed. Loh, Oke, apa pertanyaannya ini? Seni dan budaya apa saja, misalnya wayang, gending, dan arsitektur masjid yang diajarkan atau diaplikasikan di lingkungan pesantren sebagai bagian dari strategi dakwah kultural. Wah luar biasa ini pertanyaannya ini. Oke, kita serahkan dulu, dua pertanyaan dulu nggih kepada Kang Abed. Satu lagi. Yang cowok boleh tanya, yang cowok ada yang mau tanya? Oke, boleh. Geser minta tolong. Yang cowok ya. Tak delok sing cowok. Yang bertanya nanti dapat door prize ya, tenang dulu, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Muzaka dari Sangubanyu, ingin bertanya. Sebentar Mas, pelan-pelan. Namanya siapa? Muhammad Farhan Muzaka. Muhammad Farhan ya. Oke, Mas Farhan dari mana? Dari Dusun Sangubanyu mriki. Oh, Sangubanyu mriki. Oh.
Oh iya, akamsi ya. Pertanyaannya ajeng buat Kang Abed atau kepada Nyun Sewu Mbah Yai? Untuk Mbak Yai. Oh nggih, aku Mbah Yai. Nuwun sewu kula jeng tanglet bagaimana nilai-nilai moderasi dan toleransi yang diajarkan Wali Songo terefleksikan dalam pendidikan karakter di pesantren untuk menghadapi tantangan zaman. Sekian, terima kasih. Luar biasa. 3 pertanyaan ya. Ini nanti mau Kang Abed dulu atau Mbak Yai dulu yang mau memberikan jawaban ini? Mbak Yai dulu ya. Sebentar. Oh ya, itu dapat door prize yang bertanya tadi. Awas ya, dibuka hati-hati. Siapa tahu isinya itu ada paket umroh. Satu lagi yang sebelah sini tadi. Ya, terima kasih, J. Sudah. Ye. Pertanyaan yang ketiga dulu ya, yang ditujukan untuk kepada Panjenenganipun Mbah Yai. Waktunya kita aturkan semoga. Tenang dulu ya, tenang dulu ya, tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya sangat bagus buat anak-anak santri untuk ke depan. Pondok atau Islam, Al-Quran mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari bangsa-bangsa, dari suku-suku, kabilah-kabilah itu bukan untuk bersaingan atau permusuhan, tapi lita'arufu, saling mengenal. Jadi Wali Songo mengatakan harus rukun, berdampingan sama agama lain, saling hormat menghormati. Itu masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Cukup sekian. Saya sangat. Matur suwun Mbah Yai. Kemudian yang 2 pertanyaan tadi yang ditujukan untuk idolanya para santriwati, Kang Abed, monggo Kang Abed. Baik, ini pertanyaannya setingkat mahasiswa S1 ini. Ya, luar biasa ini. Luar biasa. Sudah mengandung filosofi sekali. Ya, luar biasa. Jadi ini santri itu masih iki mblesek ning wah iki mau aku lerene ya rada kangelan mau Google Map iya apa ora kok ketemune meng sawah karo sawah apa neh peteng. Ternyata tidak mengurangi daya nalar kritis santri semuanya. Tepuk tangan untuk Sabilul Muhsinin. Wah, ini luar biasa. Jadi berbanggalah kalian menjadi santri di sini ya. Baik, saya akan menjawab kedua-duanya, saya rangkum. Intinya adalah tadi bicara soal strategi bagaimana Islam ini bisa membumi dan bisa diterima. Salah satunya adalah dengan metode yang paling terkenal adalah dengan metode kultural atau pendekatan seni budaya. Jadi dalam penyebaran agama Islam, para wali ini mengambil budaya-budaya lokal yang sangat beragam, ya, tetapi ini tidak dihilangkan, tetapi dikembangkan dan disisipi nilai-nilai keislaman. Jadi ini tadi misalnya kesenian Madya Pitutur, ini seperti ini. Jadi misalnya ini ada sejak zaman dulu, yang seperti ini tidak dihilangkan, hanya diislamisasi saja. Kalau ada syair-syair yang tidak sesuai, dirubah, digubah. Tetapi keseniannya tetap ada. Sehingga masyarakat itu tidak marah dan akhirnya mudah untuk menerima Islam, ajaran Islam waktu itu. Ini salah satu strategi.
Nah, kemudian sebenarnya strateginya itu sangat multitasking ya, sangat banyak sekali. Misalnya para wali itu menggunakan istilah lokal yang sudah ada. Misalnya nama sebutan Allah, Islam ini kan Tuhannya adalah Allah. Itu tidak digunakan kata Allah waktu itu, tetapi masih menggunakan nama Tuhan di agama sebelumnya yang biasa waktu itu masyarakat menyebut Sang Hyang. Tidak menyebut Allah. Maka untuk beribadah itu sebutannya adalah bukan sholat tetapi sembah yang. Yang itu artinya Tuhan, sembah yang, menyembah Tuhan. Jadi waktu itu tidak langsung serta-merta menggunakan kata Allah, tidak, tapi yang dulu. Jadi pengenalannya ini pelan-pelan seperti itu. Sehingga mudah diti sampai sekarang itu ya kita di kampung-kampung, di dusun-dusun ya bahasanya saya sembah yang. Kemudian istilah saum ketika bulan Ramadan ya, ini ada agama-agama terdahulu namanya upawasa atau poso. Nah, kalau aslinya ya saum itu. Bulan Ramadan itu kita poso itu kan saum. Tetapi sampai sekarang nyatanya kita bulan poso atau upawasa. Ya. Ini di agama sebelumnya sehingga tidak dihilangkan itu sampai sekarang. Kemudian lagi misalnya ada istilah untuk menyebutkan Janatul Firdaus atau surga. Itu tidak disebut Janatul Firdaus karena buat ilat Jawa itu sangat sulit. Yang makannya mungkin tempe, makannya mungkin tahu dan kuban dan lain sebagainya, menyebut istilah Arab Janatul Firdaus itu sulit waktu itu sehingga disebut swarga. Sampai sekarang itu loh kita masih nyebut swarga. Ini adalah istilah-istilah yang diserap. Kemudian neraka itu tidak disebut jahanam tetapi neraka. Ya, ini bahasa Jawa memang. Kemudian tawaduk. Tawaduk itu sama dengan andap asor, istilah-istilah Jawa. Andap asor. Kemudian ada tawakal. Tawakal itu bahasa Arab, bahasa Jawa nih ngalah. Ngalah itu sebenarnya ngallah atau kita berusaha mengikuti sifat-sifat yang Allah punya, ngallah ya. Jadi termasuk salah satu ini adalah tawakal. Tawakal ini basa Jawane ngalah. Ngalah nek dibaca basa Arab yang Allah gitu. Nah, ini strategi-strategi yang digunakan. Kemudian santri. Nah, kata-kata santri ini juga sebenarnya penyesuaian dari metode pengajaran di agama sebelumnya. Ya, di agama sebelumnya ini dulu belum ada pesantren, ya. Adanya itu adalah sastri. Sastri ini adalah orang yang mempelajari kitab suci atau sastra. Jadi kata-kata santri itu dicari di kamus bahasa Arab, enggak ketemu karena ini bahasa kita, bahasa Jawa, ya. Dari kata sastri, artinya orang yang mempelajari kitab suci. Kitab suci itu namanya sastra. Makanya kalau bahasa Indonesia sekarang ada sastra itu sesungguhnya kalau dulu itu ya mempelajari kitab suci sesungguhnya. Nah, ini istilah santri sehingga adik-adik santri juga kudu ngerti, iki santri itu sekong dito gitu bahasanya. Ini ternyata dulu adalah sastri atau orang yang mempelajari kitab suci. Ini di agama sebelumnya dan diserap sampai sekarang seperti itu. Ini khususnya di agama Siwa Buddha. Ya enggak apa-apa, memang kita itu hidupnya kan perjalanan seperti itu. Apa kudu diganti namanya? Ya enggak juga. Wong ini membuktikan bahwa kita itu sangat adaptif, menerima kebudayaan yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang seperti itu. Nah, ini dulu juga belum ada, Islam itu diajarkan melalui pesantren seperti ini enggak ada. Dulu
pengajaran yang dikumpulkan melalui pedukuhan atau asrama itu dilakukan oleh agama Buddha Siwa itu. Nah, kita sekarang mengambil alih itu, ya, mengambil alih itu untuk mencetak generasi-generasi yang Islami, dan jadilah Anda semua ini semuanya santri-santri yang keren-keren ini itu. Nah, kemudian selain itu juga tidak menghilangkan tradisi-tradisi yang sudah di masyarakat. Misalnya selamatan, tumpengan, genduren. Ini sudah ada sejak sebelum Islam, nggih. Selamatan itu sudah ada sebelum Islam, bahkan sebelum Hindu sudah ada. Agama lokal kita, agama asli bangsa Nusantara yang saya sebutkan tadi, apa namanya? Kapi, Tayan, itu salah satu ritualnya adalah selamatan, ya, dengan membuat tumpeng. Ya, selamatan itu dengan membuat tumpeng. Sampai sekarang masih lihat tumpeng? Itu bukan ajaran Islam, tetapi tidak dihilangkan oleh Islam ketika itu datang. Hanya doanya, mantranya dirubah gitu. Kalau dulu mungkin ditujukan pada Danyang, nah, Danyang Lor, Danyang Kidul sing menguasai tok, nah, menguasai wit. Nah, sekarang doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi itu tetap digunakan sampai sekarang. Apa itu boleh? Ya enggak apa-apa, wong ini budaya, bukan syariat. Ini tuh budaya. Jadi yang kita harus bisa membedakan mana syariat, mana budaya. Termasuk tadi disebutkan bagus sekali, arsitektur. Apakah ini juga termasuk? Betul sekali. Masjid, kalau mau ikut Kanjeng Nabi, itu masjid pertama kalau di sejarah itu hanya dari pelepah kurma, kotak mawon, bawahnya juga hanya lantai tanah Arab sana, pasir Arab yang warna coklat itu. Hanya seperti itu. Apakah masjid akan seperti itu kalau meniru aslinya? Bahkan ada yang ngotot, enggak seperti itu, masjid itu harus ada kubahnya. Loh sebentar, kubah itu bukan budaya Islam, bukan budaya Arab. Di Arab enggak ada kubah. Kubah itu budaya Romawi. Kalau ada yang ngeyel masjid harus ada kubahnya, nah, keliru juga. Nah gimana itu? Ini persoalan budaya. Sah-sah saja mau kita mau pakai budaya mana. Nah budaya kita seperti apa? Budaya Jawa. Seperti apa? Oh bentuknya seperti langgar yang sekarang, ada joglonya, tumpang tiga, seperti itu. Nah itu kalau merujuk kepada bahwa kita harus membedakan mana syariat, mana budaya. Boleh enggak? Ya boleh, wong ini persoalan budaya. Persoalan yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Oh, saya itu tahun kemarin, saya itu melantunkan sholawat badar di depan gereja Santo Petrus di Basilika Vatikan, di depannya Romo, di depannya Paus Fransiskus. Ya. Di depan gereja. Terus di medsos itu kan ramai. Salatullah, salamullah. Wah, itu di medsos di Indonesia gegeran. Iki wong Islam itu sholawatan kok nang ngarep gereja. Ini nyambung juga tadi ngendikane Mbah Kiai soal toleransi. Loh, jangankan sholawatan di depan gereja, kita sholat di dalam masjid itu loh boleh. Ini pernah terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Loh asli itu, jangan cuma sholawatan di depan gereja. Sholat di dalam gereja itu loh boleh kita itu. Enggak apa-apa. Loh, syarat rukunnya sah kan bukan tempatnya di mana tapi suci. Kan gitu. Ini soal tempat, sehingga soal toleransi, kebetulan kita hidup di bangsa yang penuh dengan beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku dan kepercayaan. Kita harus bisa saling menghormati. Tapi ya terus ora sah jarak. Akhirnya tak grup sholawat napa niki jenenge? Ngono iku niki tak ayo dhewe toko sholawatan ning arep gereja ya ora sah ngono juga gitu loh. Saya ke sana itu dalam rangka mensiarkan Islam. Niku kan ditonton wong sak donya, sehingga kita itu harus memperkenalkan Islam yang rahmah, Islam yang damai, bukan Islam yang marah. Karena di Eropa sana Islam itu terkenal galak, terkenal teroris. Islam itu identik dengan terorisme. Apalagi kemarin waktu ada ISIS itu, ngertos nggih ISIS?
Mboten. Oh, ISIS itu kemarin yang niki lho ISIS niki lho. ISIS. ISIS itu salah satu organisasi teroris dunia yang membantai banyak umat Islam. Wah, itu. Makanya tidak hanya umat Islam itu, semuanya pokoknya dipateni, yang tidak manut sama dia itu dipateni. Sehingga itu yang diangkat bendera tauhid. Jadi Allahu Akbar tapi nyembelih wong, mateni wong. Nah, ini akhirnya terjadi Islamfobia di Eropa sana. Orang Eropa kalau dengan Islam itu jenggele ra umum, sengit, membenci dengan yang namanya Islam. Maka kami selaku seniman, selaku budayawan ini ingin menunjukkan kepada dunia, ini loh Islam di Indonesia itu sangat ramah. Islam di Indonesia itu sangat beragam, ada musik-musik juga. Seperti itu. Jadi kita misinya itu adalah misi yang mulia. Seperti itu nggih. Nah, ini salah satunya seperti itu. Kemudian yang paling penting juga kalau melalui budaya ini melalui wayang tadi. Betul sekali. Wayang. Wayang ini dari kata mahyang. Ma itu ke, yang itu tadi Gusti Allah. Kepada Gusti Allah. Jadi artinya mayang itu atau wayang itu kita sebenarnya acaranya adalah acara ritual. Jadi wayangan aslinya dulu pertama kali itu bukan tontonan seperti sekarang, tetapi sebuah ritual keagamaan untuk tolak bala. Makanya ini untuk membuang Sukerto, untuk membuang bala, itu orang itu wayangan. Maka sampai sekarang di beberapa kampung-kampung nek acara saparan itu nanggap yang dalam rangka untuk tolak bala. Sebenarnya tolak balaknya apakah karena nanggap wayang? Kalau saya, analisa saya, ini karena kita mengeluarkan sedekah. Jadi dengan adanya wayang itu kemudian warga kampung itu ngundang sanak sedulur, dorene saparan mengeluarkan sedekah makanan. Sehingga mungkin itu yang kemudian menjadi tolak bala. Bukan masalah wayangnya, tetapi dalam wayang sendiri itu juga tentu ada doa-doa yang dipanjatkan. Maka ini kombinasi, wayangnya tidak dihilangkan. Nah, yang memainkan wayang namanya dalang. Dalang itu dari keroto bosone ngudal piwulang, dalang. Jadi posisi dalang waktu itu seperti kiai, ngudal piwulang, mengajarkan kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran yang luhur budi pekerti. Seperti itu nggih, sehingga wayang tidak dihilangkan. Nah, kenapa wayang dulu kok sangat marak sebelum Islam datang? Wayang itu digunakan berbagai agama untuk kepentingan dakwah juga, tidak hanya Islam. Jangan salah, Hindu juga memakai wayang. Makanya ceritanya dewa-dewa. Buddha juga ada wayang, ya. Islam juga memakai wayang, tetapi untuk menganulir dewa-dewa Hindu yang sakti-sakti ini diciptakanlah oleh para wali songo semacam tokoh yang bisa mengalahkan dewa. Misalnya Punokawan, ada Mbah Semar, ada Gareng, Petruk, ya, Togok. Ini untuk mengalahkan dewa-dewa, yang dewa-dewa ini semua wedi karo Gareng nek ngamuk, wedi karo Mbah Semar nek ngamuk. Ini ciptaannya wali songo itu tadi. Nah, di kepercayaan sebelumnya dewa-dewa ini sangat berkuasa, tidak ada yang berani kepada dewa. Tetapi zaman Islam diciptakanlah tokoh pewayangan Punokawan yang berani kepada dewa-dewa. Sehingga ini secara strateginya adalah ternyata dewa-dewa masih kalah dengan Semar, dengan Togok, dengan Gareng, seperti itu. Nah, sehingga Islam secara simbolisnya ini sudah bisa terbut. Selain itu juga melalui mocopat, ini tadi bapak-bapak dari Madya Pitutur ini melalui mocopat, melalui tembang-tembang, ya banyak sekali yang disampaikan. Ini adalah metode-metode pengajaran para wali yang disampaikan pada masyarakat waktu itu. Dan jangan lupa ada kentongan dan beduk. Kentongan dan beduk ini salah satu alat yang sekarang dipakai di langgar musola dan masjid. Ini sebenarnya alatnya di sanggar. Jadi langgar sendiri dari kata sanggar. Sanggar itu sanggar Pamujan, tempat ibadahnya orang-orang Kapitayan atau bangsa leluhur kita dulu. Namanya tempatnya sanggar. Sekarang dipleset kita di langgar, kentongannya tetap, beduknya tetap dipakai. Sehingga tidak dihilangkan. Oh, kalau Islamnya yang datang kita pemurnian Islam, ya Islam mungkin tidak seperti sekarang ini. Maka kita pantas mengenal wali songo
adik-adik belajar yang rajin, saya doakan menjadi santri-santri yang hebat, sukses semuanya. Tercapai apa yang dicita-citakan. Nggih. Nggih, semangat belajar nggih. Matur nuwun Mas Bagus. Ya. Satu paparan yang luar biasa, tapi kita masih punya satu pertanyaan lagi. Ya. Ini untuk putra atau putri? Oh, untuk putri. Satu pertanyaan lagi ya. Satu kesempatan. Ada lagi mau tanya? Oke. Yang sini atau sini? Yang kanan atau yang kiri? Yang mana dulu nih? Yang mana? Sini. Oh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kiswatul Azkia Muhibah, Kiswatun. Bandungan. Dari Bandungan. Pertanyaannya untuk Kang Abed atau Insya Mbak Yai? Kagem Abah. Oh, Kagem Abah. Monggo. Apa perbedaan fungsi pesantren pada masa Wali Songo yang lebih fokus pada dakwah dengan perbedaan fungsi pesantren pada masa kini? Sampun matur suwun. J. Terima kasih matur suwun. Door prize-nya, nah diterima dulu J. Ya Allah, Abah ya ini menyerahkan pada saya, Dik. Mudah-mudahan berkenan ya, Dik ya. Tetapi tetap disampaikan salam hangatnya untuk Abah, J. Karena Abah melimpahkan pada saya, nyuwun sewu. Sedikit perbedaan kalau ini pertanyaannya ini luar biasa semua loh Mas Dimas. Ini setingkat mahasiswa Suludin semua ini. Saya salut nih dengan Sabilul Musinin ini. Wah, istimewa. Alhamdulillah. Jadi perbedaan pesantren waktu itu memang kita lebih kepada bagaimana dakwah ya, mengenalkan Islam. Tetapi kalau sekarang itu kita menjaga nilai-nilai keislaman, lebih kepada pengajaran. Jadi bagaimana pesantren ini menjadi pencetak kader-kader Islami yang berakhlakul karimah, yang menjiwai nilai-nilai keislaman. Jadi tidak hanya sekedar tempat untuk ngaji saja, tetapi pesantren ini punya peran yang sangat strategis untuk mengenalkan tadi perdamaian kepada dunia. Bahasanya kalau dalam bahasa Jawa ini memayu hayuning bawono. Nah, memayu hayuning bawono ini adalah memperindah apa yang sudah indah di dunia ini, mempercantik, memperindah dunia ini. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah panjenengan semuanya, dengan nilai-nilai keislaman itu. Kemudian fungsi pesantren yang selanjutnya adalah pesantren ini punya tugas untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Yai bahwa pesantren ini harus moderat, harus punya sifat ngemong kepada baik yang sesama maupun yang non di luar agama Islam ya. Sehingga kita dalam konteks menjaga bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita tidak lagi bicara kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Kristen, saya Islam, tetapi kita adalah Indonesia. Untuk ngomong masalah persatuan dan kesatuan, kita tidak boleh kamu dan saya, tetapi kita harus ngomong kita. Bagaimana kita mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan beradab. Dan tugas pesantren yang paling penting adalah ini, yang menjadi cita-cita para ulama, para kiai adalah santri menjadi garda terdepan dalam peradaban dunia. Peradaban itu artinya adab. Jadi bagaimana tadi menciptakan bangsa, menciptakan tatanan global
yang beradab, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi permusuhan, tetapi yang ada hanya keindahan, cinta dan kedamaian. Itulah fungsi pesantren dulu dan sekarang. Mudah-mudahan adik-adik yang masih nyantri dimanapun Anda berada diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ilmunya. Matur nuwun Mbah Yai. Ya, demikian untuk semua santri yang ada di